Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kecil 1 angkatan 20 pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di agenda 3 kali ini kami mendapatkan tugas yaitu tentang pelayanan publik berkualitas. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dan beberapa rekan lainnya, yaitu saya Arifin Indiha 32, Sri Mulyani Indiha 31, Hesti Indiha 33, Yulia Sapitri Indiha 34. Pelayanan publik ada yang dikatakan tidak baik dan ada juga yang dikatakan dengan baik. Pelayanan publik yang dikatakan tidak baik yang pertama dikarenakan tidak memenuhi unsur pentingnya pelayanan publik, yaitu penyelenggaraan pelayanan, penerima pelayanan, dan kepuasan yang diberikan. Kemudian tidak memenuhi 9 prinsip pelayanan yang baik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mencerminkan 4 fundament pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara, kemudian penyelenggaraan dibayar dengan pajak dari warga, kemudian yang ketiga diselenggarakan dengan tujuan bagi kemajuan bangsa, dan yang terakhir yaitu berfungsi memberi perlindungan bagi warga. Kemudian pelayanan publik dikatakan baik berdasarkan Kepmenpan nomor 63 tahun 2000 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Ada 10 prinsip pelayanan publik, yaitu yang pertama kesederhanaan, kemudian yang kedua kejelasan, yang ketiga kepastian waktu, yang keempat akurasi atau ketepatan, yang kelima keamanan, yang keenam tanggung jawab, yang ketujuh kelengkapan sarana prasarana, yang kedelapan kemudahan akses, yang kesembilan kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dan yang kesepuluh yaitu kenyamanan. Baiklah, di sini kami akan memberikan beberapa contoh terkait pelayanan publik yang berkualitas. Contoh yang pertama yaitu terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Di sini ASN yaitu Dewan Guru sebagai pelayan publik akan memberikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat. Informasi tersebut baik berupa brosur ataupun informasi yang dibagikan melalui sosial media. Informasi yang dibagikan yang pertama yaitu memuat waktu, baik itu waktu pendaftaran, pengumuman hasil maupun waktu daftar ulang. Kemudian memuat visi misi sekolah, persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta didik, kontak person yang bisa dihubungi, dan juga alur penerimaan peserta didik baru. Dan tidak lupa memuat mengenai fasilitas dan program unggulan yang ditawarkan sekolah kepada calon peserta didik baru. Selanjutnya, calon peserta didik baru bersama orang tua atau wali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan mendatangi sekolah untuk mengambil formulir dan menanyakan lebih jauh terkait penerimaan peserta didik baru. Di sini, ASN harus memberikan penjelasan dengan ramah dan sopan santun, serta menjelaskan dengan rinci bagaimana pengisian formulir dan berkas apa saja yang perlu dipersiapkan calon peserta didik atau orang tua wali untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Selanjutnya, calon peserta didik baru melalui orang tua atau wali akan mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini biasanya berisi identitas calon peserta didik. Kemudian, calon peserta didik tersebut juga mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan, seperti akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, ataupun ijazah TK jika sudah ada. Kemudian, calon peserta didik atau orang tua wali mengumpulkan berkas pendaftaran. Panitia akan melakukan pengecekan berkas pendaftaran, apakah sudah lengkap sesuai syarat atau masih ada syarat yang tidak lengkap. Jika ternyata syaratnya masih ada yang belum lengkap, maka panitia dapat mengembalikan berkas kepada orang tua untuk segera dilengkapi. Panitia penerimaan peserta didik baru dengan tegas menolak hadiah dalam bentuk apapun,
dari orang tua atau wali yang ingin kelulusan anaknya. Sekolah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak yang ingin menjadi peserta didik di sekolah. Kemudian, panitia akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru. Calon peserta didik yang dinyatakan lulus atau diterima di sekolah adalah calon peserta didik yang memenuhi kriteria atau syarat untuk menjadi peserta didik. Tidak ada keistimewaan atau kekhususan bagi anak yang merupakan kerabat ataupun keluarga dari pihak sekolah. Peserta didik yang dinyatakan lulus melakukan daftar ulang serta melunasi keperluan sekolah seperti seragam sekolah dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik baru siap masuk ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah diberitahukan oleh sekolah. Contoh pelayanan publik yang kedua yaitu proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian beginilah proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, masalah peraturan pengadaan barang dan jasa dibahas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu efisiensi dan efektif dalam pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, bersaing secara sehat, transparan terhadap proses pengadaan barang atau jasa dari awal sampai akhir dengan selesai pengadaan. Selanjutnya, adil atau tidak diskriminatif, tidak membedakan siapapun yang mengusulkan pengadaan. Yang terakhir yaitu akuntabel. Selanjutnya yaitu pola penyimpangan. Bertolak dari pola penyimpangan di atas, maka dapat diidentifikasi pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang. Terus yang kedua, suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa. Yang terakhir, yang ketiga yaitu kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa atau antar penyedia barang dan jasa. Berikutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang bagaimana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang apa saja yang memicu tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pada tabel berikut ada modus operandi korupsi. Pertama, penyimpangan prosedur, yaitu pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal sudah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada markup, yaitu ada penggelembungan harga atau jumlah pada pengadaan barang dan jasa.
Lalu yang ketiga ada perbuatan curang pada pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan owner estimate. Kemudian ada gratifikasi atau suap dengan tujuan agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekan atau penyedia, atau juga supaya pengelola kegiatan menerima barang atau jasa yang diserahkan rekan di mana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Lalu ada penggalapan uang atau surat berharga, kemudian ada pemalsuan, ada pemerasan, dan terlibat dalam pemborongan pengadaan atau persewaan padahal ia mengurus atau yang mengawasi. Lalu ada problematika pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar tidak terbuka dan manajemen pengadaan yang lemah. Pada pasar tidak terbuka ada kolusi vertikal, yaitu ada PA, KPA, PPK, panitia, pengadaan barang atau penyedia. Kemudian ada kolusi horizontal, yaitu arisan para penyedia. Kemudian ada monopoli dan premanisme, dan adanya kurangnya akses publik ke pasar pengadaan. Dan yang kedua, manajemen pengadaan yang lemah, yaitu sistem pengorganisasian pengadaan yang lemah, perencanaan pengadaan tidak matang, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, kurangnya penghargaan, integritas yang lemah, dan tidak fokus pada pekerjaannya, seperti ada pekerjaan sampingan. Demikian pemaparan kami tentang pelayanan publik. Apabila ada salah kata, salah penjelasan dalam kami memaparkan video tentang pelayanan publik, mohon dimaafkan. Stop korupsi, kolusi, nepotisme. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.